Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Guardiola habiskan 8 triliun rupiah untuk beli back. Manchester City kedatangan bek anyar dari Benfica adalah Ruben Dias yang dibeli dengan harga sekitar 65 juta pound sterling. Kepindahan Ruben Dias menuju Manchester City sudah disampaikan Benfica lewat situs resminya. Dalam transaksi itu, City memberikan Nicolas Otamendi ke Benfica. Masuknya Ruben Dias menandai bahwa Manchester Biru besutan Pep Guardiola sudah menghabiskan sekitar 425,1 juta pound sterling atau setara 8 triliun rupiah lebih untuk membeli back. Manchester City sebelumnya sudah membawa Nathan Ake dari Bournemouth dengan harga 47,4 juta pound sterling. Liverpool tak akan beli back baru. Liverpool kehilangan Joel Matip yang diperkirakan harus absen hingga pertengahan Oktober. Belum lama ini Joe Gomez juga menepi, namun sudah kembali saat menghadapi Arsenal. Setelah Virgil van Dijk, Matip, dan Gomez, praktis selanjutnya hanya ada bek muda, Sepp van den Berg sebagai pelapis. Itu sebabnya sempat muncul desakan agar Liverpool merekrut bek tengah baru untuk memperkuat area ini. Namun klub memastikan tidak akan membeli bek baru, meski baru-baru ini merasakan krisis di sana. Kecuali situasinya tiba-tiba jauh lebih buruk, sesuatu yang diharapkan pria Jerman itu tak terjadi. Liverpool resmi pinjamkan Loris Karius ke Union Berlin. Liverpool melalui laman resminya mengkonfirmasi peminjaman Loris Karius ke Union Berlin untuk musim 2020-2021. Kiper asal Jerman itu pun pulang ke kampung halamannya untuk bersaing di Liga Jerman musim ini. Peminjaman ini pun jadi yang kedua bagi Karius dalam karirnya di Liverpool. Kiper asal Jerman itu sebelumnya bermain di klub besar Turki, Besiktas, dalam 2 musim terakhir. Ia tampil sebanyak 67 kali untuk Besiktas sebelum kembali ke Liverpool. Manchester United tawar Sancho dengan uang muka 1,2 triliun rupiah. Manchester United dikabarkan telah menyiapkan penawaran terakhir kepada Borussia Dortmund untuk mendapatkan pemain sayap mereka, Jadon Sancho. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa tawaran setan merah itu bersifat terima atau tidak sama sekali. Kepindahan sang pemain sejauh ini terkendala harga nilai transfer yang ditetapkan Dortmund sebesar 108 juta pound sterling atau setara 2 triliun rupiah. Terbaru, media Inggris Daily Mail mengklaim Manchester United akan menawarkan 90 juta pound sterling atau setara 1,7 triliun rupiah kepada Dortmund. Laporan itu menambahkan bahwa manajemen setan merah telah menyiapkan uang muka sebesar 65 juta pound sterling atau setara 1,2 triliun rupiah agar mereka bisa memboyong Sancho ke Old Trafford. Masa depan Kepa di Chelsea. Pelatih Chelsea, Frank Lampard, berbicara mengenai performa Kepa Arrizabalaga. Seperti diketahui, kiper asal Spanyol itu tengah menjadi sorotan setelah tampil buruk di 2 laga awal Chelsea musim ini. Situasi itu membuat Lampard memilih untuk memasang Willy Caballero di pekan ketiga kemarin. Banyak yang memprediksi Kepa bakal kehilangan tempatnya di skuad Chelsea. Apalagi Chelsea baru saja merekrut Edouard Mendy dari Stade Rennes pada bursa transfer musim panas 2020. Meski demikian, Lampard sepertinya masih memberikan kesempatan bagi Kepa untuk membuktikan kapasitasnya sebagai kiper utama musim ini. Jose Mourinho inginkan Bas Dost gabung Tottenham Hotspur. Manajer Tottenham Hotspur Jose Mourinho dikabarkan tertarik mendatangkan striker Eintracht Frankfurt Bas Dost. Frankfurt membandrol Dost senilai 5,5 juta euro yang kontraknya habis pada Juni 2022. Klub Bundesliga Jerman tersebut menginginkan kesepakatan permanen, sedangkan Spurs lebih memilih opsi pinjaman. Sebagai seorang striker, Dost dinilai sesuai dengan yang diinginkan Mourinho. Dost bertinggi 196 cm, memiliki kekuatan fisik dan berpengalaman. Di Spurs, pemain asal Belanda itu bisa jadi pembeda di posisi penyerang tengah, sekaligus sebagai alternatif Harry Kane. Debut buruk Higuain di Inter Miami, gagal penalti, ribut dengan lawan, kalah.
Debut Gonzalo Higuain bersama Inter Miami tak berakhir manis. Tampil sebagai starter, striker asal Argentina itu diharapkan langsung memberikan dampak positif di lapangan. Dalam keadaan tertinggal 2 gol, Miami mendapat hadiah penalti. Higuain maju sebagai eksekutor. Namun tembakannya di menit ke-77 itu malah melayang jauh di atas gawang. Kegagalan itu disambut dengan sukacita oleh sejumlah pemain Philadelphia yang langsung mengejek Higuain. Akibatnya, sempat ada keributan antara Higuain dengan pemain lawan hingga akhirnya dilerai wasit. Beruntung tak ada hukuman yang keluar dari insiden itu. Dalam laga tersebut, Inter Miami kalah dengan skor 3-0. Genoa tertarik tampung ex-Arsenal Jack Wilshere. Menurut Telegraph, Jack Wilshere dikabarkan sepakat untuk meninggalkan West Ham United di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan media itu, sang gelandang telah melakukan serangkaian pembicaraan dengan manajemen klub perihal pemutusan kontrak. Pemain Inggris itu berniat untuk merasakan petualangan baru di luar Inggris. Beberapa klub di luar Liga Primer telah dikait-kaitkan dengan Wilshere. Genoa menjadi salah satu yang cukup tertarik memiliki jasanya. Klub Serie A Italia itu dikabarkan telah mengutarakan minat pada sang pemain. Kini, manajemen klub semenanja Italia itu akan berusaha untuk membuat kesepakatan kontrak dengan Wilshere yang Januari tahun depan akan berusia 29 tahun. Toni Kroos alami cedera otot. Real Madrid menyatakan bahwa Toni Kroos mengalami cedera otot yang membuat sang gelandang diragukan bisa tampil lawan Real Valladolid pada Kamis 1 Oktober dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pemain asal Jerman berusia 30 tahun itu ditarik keluar di penghujung babak pertama ketika Los Blancos menang 3-2 atas Real Betis. Setelah tes yang dilakukan pada hari ini, Madrid mengumumkan kalau Kroos memiliki masalah di wilayah gluteal, tetapi pihak klub belum bisa memastikan berapa lama sang gelandang akan absen. Liverpool versus Arsenal, The Reds tumbangkan The Gunners 3-1. Liverpool berhasil mendapatkan 3 poin penting saat menjamu Arsenal dalam laga lanjutan Premier League Selasa 29 September. Bermain di Anfield, klub asuhan Jurgen Klopp tersebut menang dengan skor 3-1. Arsenal berhasil membuka keunggulan di menit ke-25 melalui sepakan Alexander Lacazette. 3 menit berselang, The Reds berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Sadio Mane. Liverpool berbalik unggul di menit ke-34 lewat sepakan Andrew Robertson. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Pada menit ke-88, tim tuan rumah berhasil memperlebar keunggulan melalui rekrutan anyar mereka, Diogo Jota. Skor 3-1 bertahan hingga laga usai. Tambahan 3 angka mengantarkan Liverpool berada di peringkat ketiga dengan raihan 9 angka, sementara Arsenal kini menempati peringkat kelima dengan 6 poin dari 3 laga. Bantu Liverpool pecundangi Arsenal, Diogo Jota ukir rekor manis. Striker sayap baru milik Liverpool Diogo Jota menjadi sorotan usai mencetak gol untuk memastikan Liverpool menang dari Arsenal. Pria asal Portugal ini mencetak sebuah rekor manis di Liga Inggris. Diketahui, Diogo Jota menjadi pemain ke-13 yang mampu mencetak gol di laga debutnya bersama Liverpool. Tak hanya itu saja, pemain berusia 23 tahun ini uniknya bersanding dengan Sadio Mane ketika mencetak gol debutnya bersama Liverpool. Kocaknya ekspresi wasit usai Lacazette gagal cetak gol di laga Liverpool versus Arsenal. Sebuah pemandangan menarik terjadi di laga Liverpool versus Arsenal di mana wasit yang memimpin pertandingan, Craig Pawson, menunjukkan ekspresi kecewa usai Alexander Lacazette gagal mencetak gol. Tak pelak, video tersebut menjadi bulan-bulanan netizen. Ada pula yang menyebut bahwa Craig Pawson merupakan pendukung Arsenal lewat ekspresi kekecewaannya tersebut. AC Milan semakin serius mengejar Jens-Peter Hauge. Kabar mengenai kedekatan AC Milan dengan penyerang asal Norwegia Jens-Peter Hauge nampaknya bukan sekedar isu belaka. Klub raksasa Italia itu disebut tengah melakukan pendekatan personal terhadap sang pemain. Dari laporan Sky Sport Italia, Milan telah menjadwalkan pertemuan dengan agen sang pemain, Emefie Annekeata. Disebutkan juga kalau Milan bisa merekrut sang pemain dengan harga yang sangat murah, yakni sebesar 5 juta euro. Hauge sendiri sudah memberikan lampu hijau kepada Milan untuk membawanya pergi dari Bodo Glimt.
Lazio segera rekrut Andreas Pereira dari MU. Lazio akan segera merekrut Andreas Pereira dari Manchester United. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh Direktur Olahraga Lazio, Iglitare. Mereka ingin meminjam Pereira dulu dengan opsi dipermanenkan kemudian. Pada Senin 28 September, jurnalis Sky Sport Fabrizio Romano mengabarkan MU terbuka dengan penawaran ini, mengingat tampaknya Pereira tak lagi masuk dalam rencana Solskjaer. Mereka tak masalah melepas pemainnya ke Olimpico Roma. Sejauh ini yang belum disepakati adalah bagaimana pembagian tanggung jawab soal gaji Pereira. Tottenham bakal lepas laga kontra Chelsea. Manajer Tottenham Hotspur Jose Mourinho mengisyaratkan timnya akan melepas laga kontra Chelsea pada ajang Piala Liga Inggris Rabu 30 September. Pasalnya, Spurs harus menjalani jadwal super padat pekan ini. Ia tampaknya tak akan menurunkan pemain utama The Lily Whites dalam laga tersebut. The Special One lebih memprioritaskan pertandingan melawan Maccabi Haifa demi mengamankan satu tempat di fase grup Liga Eropa. Mourinho juga menilai Chelsea lebih diuntungkan secara jadwal ketimbang timnya. Hal tersebut membuat manajer asal Portugal ini semakin yakin bahwa melepas laga menghadapi The Blues adalah keputusan yang harus dibuat. Ousmane Dembélé langgar aturan disiplin lagi. Belum cukup dengan cedera, Ousmane Dembélé kembali memberikan masalah buat Barcelona. Penyerang berdarah Prancis tersebut dikabarkan telat menghadiri sesi latihan tim yang digelar pada Senin 28 September. Secara rinci, seperti yang dilaporkan Marca, Dembélé datang ke sesi latihan Barcelona pada pukul 10:15 waktu setempat. Sementara Ronald Koeman selaku pelatih ingin pemainnya hadir di tempat latihan maksimal jam 10. Jasa Dembélé memang dibutuhkan saat ini, terutama setelah Barcelona kehilangan Luis Suarez yang hengkang ke Atletico Madrid. Sayangnya, pemain berumur 23 tahun tersebut belum mampu menembus starting 11 Barcelona. Duh, 14 pemain dan staf Genoa positif corona. Baru 2 pekan Liga Italia 2020-2021 terus diusik masalah corona. Yang terbaru sebanyak 14 pemain dan anggota staf Genoa positif terjangkit COVID-19. Di situs resminya, Genoa mengumumkan penambahan kasus positif corona yang baru. Idosoglu kini menyebut 14 pemain dan anggota stafnya terpapar virus yang sedang mewabah itu. Sebelumnya, Genoa memang sempat punya 2 kasus corona. Kiper Mattia Perin dan gelandang Lasse Schöne tertular lebih dulu. Bikin Frank Lampard marah besar, karir bintang Chelsea ini tamat. Karir Marcos Alonso di Chelsea berada di ujung tanduk usai pemain bersangkutan membuat sang pelatih Frank Lampard marah besar. Tak kalah, The Blues bermain imbang 3-3 melawan West Bromwich Albion. Dilansir dari Give Me Sport, pelatih Chelsea ini geram kepada Alonso karena tak ada di bangku cadangan di babak kedua saat The Blues bermain imbang 3-3 melawan West Brom. Dilaporkan dari sumber terdekat, Alonso yang digantikan Cesar Azpilicueta di awal babak kedua pergi ke bus tanpa izin dan tak menonton babak kedua dari bench seperti pemain lainnya. Diyakini amarah Lampard tersebut membuat karir Alonso bersama Chelsea tamat. Apalagi pasca pertandingan, ia menunjuk bek kirinya tersebut sebagai biang kerok dari hasil minor yang diraih The Blues melawan tim promosi. Sumber terdekat menyebutkan bahwa ia belum pernah melihat sang pelatih marah sebegitu besarnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!